3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah. Kabar baik ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya di Lokakarya kedua ya. Tentang temanya adalah membuat keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya adalah Rini Sri Wulandari ya, dari CPP Angkatan 11. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipandu oleh Pak Temi. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini agar diberikan kelancaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah ke pembelajaran ya, ke materi pembelajaran, kita akan mengamati dulu tentang kesepakatan belajar kita hari ini ya. Yang pertama adalah kita akan hadir tepat waktu. Alhamdulillah ya, kita sudah hadir tepat waktu. Kemudian berdoa tadi sebelum belajar sudah dilaksanakan. Kita akan berpartisipasi aktif dalam diskusi, kemudian menghargai pendapat teman lain gitu ketika menyampaikan pendapat. Karena semua peserta di sini ya, semua yang hadir di sini berhak menyampaikan pendapatnya. Kemudian penggunaan HP sepenuhnya ketika belajar menggunakan mode silent. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah disepakati? Ya, sepakat. Ya, baiklah ya. Sebelum kita mulai belajar, biar kita tambah semangat, kita pemanasan dulu ya, Bapak dan Ibu. Tidak keberatan kan? Ya. Ya. Kalau saya bilang hai, Ibu Bapak bilang halo ya. Kalau Ibu Bapak kalau saya bilang hello, Ibu Bapak bilangnya hai. Siap ya? Hai. Hello. Halo. Halo. Hello. Hai. Halo. Hello, hello. Hai. Hai, hai. Hai, hai. Hello. Halo. Baiklah, berarti kita masih dalam kondisi konsentrasi ya. Nah, Bapak dan Ibu, materi kita sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mendengar atau menerapkan tentang keyakinan kelas? Saya terlebih dahulu ya. Bu Eli sudah pernah menerapkan tentang keyakinan kelas? Sudah Bu, kebetulan di sekolah kami setiap sekolah itu sudah membiasakan melakukan keyakinan kelas supaya ketika anak melakukan sesuatu kita sudah tahu apa konsekuensi yang harus mereka terima ketika melakukan itu, karena sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Jadi dalam hal setiap kita masuk kelas itu anak sudah paham dengan apa yang menjadi kesepakatannya, jadi itu jadi rambu-rambu mungkin ya Bu Eli ya. Kemudian Pak Yudi, silakan, tadi sudah raise hand. Ya, tadi sudah sama seperti Bu Eli, di setiap kelas itu hampir semuanya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Khususnya di kelas yang saya wali kelasi, keyakinan kelas itu sudah dipraktekkan gitu, budaya positif tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi dalam penerapannya keyakinan kelas itu ya di sini sudah saya buat gitu ya ringkasannya, merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, bangsa, agama, bahasa, dan adat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan atas keinginan kita saja sebagai pendidik atau guru, melainkan bersama-sama dengan murid, yaitu mereka juga sama-sama menyampaikan pendapatnya tentang apa yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya gitu ya. Nah itu ya. Jadi pada agenda kegiatan kita hari ini gitu ya, kita akan tadi penyampaian tujuan sudah penyampaian tujuan yang akan saya sampaikan di slide setelah ini. Kemudian kita nanti juga akan bertukar pendapat gitu ya tentang apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian kita nanti diskusi, kemudian kita nanti akan melaksanakan pembelajaran bermakna dari hasil diskusi, kemudian refleksi, dan nanti kita akhiri dengan kesimpulan. Baiklah, kita sekarang beralih ke tujuan ya. Tujuan kita dalam membuat keyakinan kelas gitu ya. Yang pertama yaitu adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas
impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Setuju dengan pendapat ini Bapak dan Ibu? Setuju, Bu. Ya, yang kedua Setuju. ya. Yang kedua adalah mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Jelas ya ini ya tujuan kita bersama gitu ya. Yang ketiga adalah menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Yang keempat membiasakan budaya dan disiplin positif. Ini yang paling penting ya poinnya. Nah, sekarang kita bertanya. Atau kita ada pertanyaan pemantik nih Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu yang pertama, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Coba yang bisa menyampaikan idenya atau pendapatnya dipersilakan angkat tangannya. Raise hand. Ya, Bu Rani, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Rini. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang diambil antara guru dengan murid tentang apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas, sehingga nanti mereka menjadi tahu gitu apa saja yang boleh dilakukan ketika belajar misalkan, atau apa saja yang tidak boleh dilakukan. Itu saja Bu. Ya, terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi mereka itu tahu dan paham ya akan apa yang harus mereka lakukan dan mereka tidak boleh lakukan ya. Untuk pertanyaan pemantik keduanya silakan Pak Temi. Yang harus diperhatikan adalah terkait dengan keyakinan kelas ini bahwa nilai-nilai yang diangkat itu harus memiliki nilai kebajikan universal gitu Bu. Karena dalam keyakinan kelas ini tentunya nilainya bukan sesuatu yang negatif, tapi lebih ke positif gitu Bu. Terima kasih atas masukannya tentang nilai-nilai kebajikan yang positif gitu ya. Jadi itu adalah pemahaman kita tentang keyakinan kelas. Nah sekarang mari kita berdiskusi ya Bapak dan Ibu. Kita akan mendiskusikan tentang yang selanjutnya adalah apa saja persiapan yang harus dilakukan untuk membuat keyakinan kelas itu ya. Jadi ini kita bagi kelompok ya, kita bagi kelompok mungkin Bapak dan Ibu 3 kelompok dari peserta yang hadir hari ini. Silakan Bapak dan Ibu diskusi untuk menyampaikan apa hasil diskusinya nanti kita presentasikan. Saya kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Dipersilakan. Ya. Bagaimana kelompoknya Bu Eli, sudah ada hasil? Sebentar lagi Bu. Kelompoknya Pak Temi bagaimana? Ya, kelompoknya Bu Wida. Oh ya, kelompoknya Pak Yudi sudah ada ya, sudah ada. Ya, silakan Pak Yudi. Jadi mengambil Oh ya, Bu Wida dulu ya. Sok, mangga. Jadi mengambil kesimpulan dari ide murid. Itu, Bu. Ya, yang pertama ya, mengambil kesimpulan dari ide-idenya murid. Kemudian Pak Yudi, kelompoknya Pak Yudi, hasilnya bagaimana? Awalnya kita harus menanyakan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan oleh murid. Jadi mereka menuliskan peraturannya masing-masing. Setelah itu peraturannya itu dibandingkan. Setelah dibandingkan, kita buat satu kata atau kebijakan atau kebajikan, kata-kata kebajikan yang secara umum mewakili kata-kata tersebut, dan nanti kita rangkum menjadi 3 kalimat atau 5 kalimat saja sebagai keyakinan kelas. Terima kasih. Oh iya, berarti semua yang mengarah pada satu pendapat mungkin itu diambil satu kesimpulan ya. Silakan Bu Eli untuk selanjutnya. Terima kasih Bu. Hasil diskusi kami tadi disimpulkan bahwa yang harus dilakukan untuk melakukan keyakinan kelas yang pertama adalah kesepakatan bersama. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di dalam kelas dan apa konsekuensinya ketika kita tidak melaksanakan itu. Mungkin lebih ke semua anak diberikan pendapat untuk berdiskusi apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang jangan dilakukan. Mungkin seperti itu. Ya, baik ya, jadi semua anak diberikan hak yang sama untuk memberikan apa yang menjadi ide gitu ya dalam hal membuat rambu-rambu atau peraturan di kelasnya ya. Nah,
Sekarang ini ada tayangan ya tentang bagaimana tentang membuat keyakinan kelas itu, bahwa keyakinan kelas itu harus bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid gitu ya, harapan yang diinginkan murid dan harapan guru pada murid. Jadi keyakinan kelas itu berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Ya, ini saya juga membuat tayangan tentang dokumentasi membuat keyakinan kelas seperti yang mungkin sama dengan Bapak dan Ibu sering terapkan di kelas gitu ya. Kemudian pada akhirnya kita sampai pada tahap kesimpulannya. Jadi dalam pembelajaran saat ini gitu tentang membuat keyakinan kelas, tadi kita sudah berdiskusi tentang beberapa hal yang melatar belakangi adanya keyakinan kelas dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat keyakinan kelas ini ya. Mungkin di sini Bu Rani akan menyampaikan kesimpulannya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus memperhatikan kebutuhan murid, kemudian dalam pembuatannya menggunakan kalimat positif yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan, sehingga tidak ada paksaan untuk murid dalam melakukannya dan tidak ada konsekuensi atau hukuman jika murid melanggarnya. Mungkin itu saja Bu. Baiklah, kita sepakati ya bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah keyakinan kelas itu hendaknya dibuat gitu dengan membuat kalimat-kalimat positif, kemudian menggali landasan keyakinan kelas yang benar-benar disadari, diyakini bersama, dan kemudian menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan diingat oleh siswa ya. Mudah-mudahan banyak sekali yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini. Itu harapan saya. Kemudian harapan saya yang keduanya adalah bisa kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing gitu tentang pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, diberikan kesehatan ya sampai selesai masa pendidikan kita. Sampai bertemu lagi di lokal yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.